Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Marco selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Nashwa Natania Ramadhani dengan NIM 235131162 SV 22192 izin untuk mempresentasikan terkait dengan laporan metodologi penelitian yang saya buat dengan judul Implementasi Fitur One Click Claim oleh Simeres Sahabat dalam mendukung transisi Inasi Bijis ke IDRG. Sebelumnya, saya juga ingin memohon maaf apabila dalam presentasi kali ini saya tidak menampilkan wajah dikarenakan saya tadi sudah mencoba untuk menampilkan wajah tetapi untuk voice-nya atau rekaman suaranya tidak mau terdeteksi seperti itu. Untuk topik pembahasan kali ini ada beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka konsep, metodologi penelitian, definisi operasional, serta etika penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Untuk memulainya, saya ingin menjelaskan konteks mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Rumah sakit di Indonesia itu diwajibkan memiliki SIM-RS berdasarkan PMK nomor 82 tahun 2013. Di dalam SIM-RS sendiri itu terdapat modul rekam medis elektronik atau RME yang diwajibkan secara digital sejak PMK nomor 24 tahun 2022. Nah, rekam medis elektronik ini bukan hanya alat dokumentasi klinis tetapi juga menjadi sumber data utama untuk proses klaim BPJS Kesehatan melalui sistem Inasi Bijis. Penelitian Wahyuni DKK tahun 2024 membuktikan bahwa kelengkapan rekam medis elektronik itu berpengaruh langsung terhadap keberhasilan klaim, yang artinya kualitas data di awal itu akan menentukan kelancaran klaim di akhir. Nah, permasalahan ini muncul ketika pemerintah menerbitkan SE Menkes nomor HK 0202 Menkes 936 tahun 2025 yang menginisiasi transisi dari Inasi Bijis ke sistem yang lebih baru yaitu IDRG. Selama masa transisi, rumah sakit diwajibkan melaporkan klaim kedua sistem sekaligus. Ini artinya petugas harus melakukan grouping 2 kali untuk data yang sama, yang tentu saja memakan waktu lebih lama dan membuka celah kesalahan. Data empiris mendukung besarnya masalah ini, diantaranya yaitu Rusbiantoro DKK tahun 2025 yang menemukan rata-rata selisih tarif antara rumah sakit dan Inasi Bijis itu mencapai Rp83.593 per pasien. Sementara menurut Maulida dan juga Junawan tahun 2022, angka pending klaim rawat inap itu mencapai 12,04%, di mana ini merupakan angka yang tidak kecil dan berdampak langsung pada arus kas rumah sakit. Baik, dari permasalahan tersebut, saya merumuskan 3 pernyataan penelitian ataupun rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana alur kerja fitur One Click Claim dalam mengintegrasikan grouping 2 sistem sekaligus. Yang kedua yaitu seberapa efektif fitur ini dalam mengurangi beban kerja administratif. Dan yang ketiga yaitu kendala apa saja yang muncul dan implementasinya. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi dan efektivitas fitur One Click Claim sebagai solusi teknologi selama masa transisi. Baik, penelitian ini dibangun di atas 6 landasan teori utama, dimulai dari SIM-RS sebagai infrastruktur digital rumah sakit, lalu RME sebagai sumber data klaim, kemudian Inasi Bijis sebagai sistem pembayaran yang selama ini digunakan, kemudian juga ada coding klinis menjadi jembatan antara data klinis dengan sistem pembayaran, kemudian IDRG adalah sistem pengganti yang lebih komprehensif, dan yang terakhir yaitu inovasi teknologi menjadi solusi atas keterbatasan yang ada. Nah, keenam konsep ini saling berkaitan dan membentuk kerangka pikir penelitian saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu penelitian terdahulu. Di sini saya juga menelusuri 5 penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada Leonard DKK tahun 2020, di mana temuan utamanya adalah kendala klaim bersumber dari kualitas sistem informasi. Kemudian ada Rusbiantoro DKK tahun 2025 yang menemukan bahwa selisih tarif rumah sakit versus Inasi Bijis itu mencapai Rp83.593 per pasien. Kemudian yang selanjutnya ada Putri Lutfiah dan Ahairuddin tahun 2024. Temuannya adalah pending claim yang mengganggu cash flow rumah sakit.
Kemudian ada Wahyuni DKK tahun 2024, yaitu kelengkapan rekam medis elektronik berpengaruh pada keberhasilan klaim. Dan yang terakhir yaitu Hidayat DKK tahun 2026, itu menemukan bahwa coder itu menghadapi beban kerja dan juga kompleksitas tinggi saat transisi IDRG. Kerangka konsep yang saya gunakan itu menggunakan model input, proses, output, dan juga outcome. Di sisi input ada dua masalah utama yang lahir dari regulasi transisi, yaitu beban kerja ganda dan risiko human error. Di bagian proses, SIM-RS Sahabat hadir melalui fitur One Click Claim yang bekerja melalui 4 mekanisme, yaitu integrasi data tunggal, otomatisasi sinkronisasi, kedua grouper sekaligus, validasi sistem, dan identifikasi kendala implementasi. Output langsungnya adalah efisiensi administrasi dan juga akurasi coding, dan pada akhirnya outcome jangka menengahnya adalah optimalisasi proses klaim dan stabilitas keuangan rumah sakit. Baik, untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Mengapa kualitatif? Itu karena tujuan saya bukan mengukur angka secara statistik, melainkan memahami secara mendalam bagaimana fitur ini bekerja dan juga seberapa efektif dan apa saja kendalanya. Penelitian ini dilakukan di CV Sahabat Mediacom sebagai pengembang SIM-RS Sahabat dengan informan dipilih secara purposive sampling, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pengembangan fitur ini. Jumlah informannya sekitar 3 hingga 5 orang bergantung pada tercapainya data saturation. Kemudian untuk datanya sendiri itu dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur. Saya akan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali lebih dalam berdasarkan jawaban informan. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim. Kemudian untuk analisis datanya mengikuti model Miles, Haberman, dan Saldana tahun 2014 yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada kondensasi data, kemudian penyajian data, lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda. Kemudian ada 4 variabel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu fitur One Click Claim itu sendiri sebagai unit analisis utama. Yang kedua ada alur kerja sistem yang menggambarkan proses teknis dari input hingga output. Ketiga, efisiensi administratif sebagai hasil yang ingin dibuktikan. Dan yang keempat adalah kendala implementasi sebagai faktor yang juga perlu dianalisis. Keempatnya diukur melalui wawancara mendalam dan menghasilkan data deskriptif bukan numerik. Baik, yang selanjutnya mengenai etika penelitian. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika yang serius, yaitu setiap informan akan diberikan penjelasan penelitian terlebih dahulu dan diminta menandatangani informed consent. Kemudian, identitas informan dijaga melalui penggunaan kode ataupun inisial. Dan tidak ada prosedur yang berpotensi merugikan informan secara fisik maupun psikologis. Serta seluruh data dilaporkan dengan jujur sesuai kaidah dan integritas ilmiah. Baik, sebagai penutup, penelitian ini lahir dari permasalahan nyata yang saya amati selama proses magang dan juga proses PKL komprehensif, yaitu berarti proses double grouping yang harus dilakukan petugas setiap hari selama masa transisi regulasi. Fitur One Click Claim yang dikembangkan oleh SIM-RS Sahabat hadir sebagai solusi yang potensial. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana solusi tersebut efektif dan apa saja yang perlu diperbaiki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.